Bahkan KPU mencuri-curi waktu untuk mengumumkan. Tapi orang bisa bilang, ya itu kan udah tanggal 22. Iya, kalau Satria tunggu sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan. Gampangnya begitu kan. Ngapain beroperasi di malam hari, itu cuman maling dan iblis yang beroperasi di situ. Iblis pun nggak suka tuh kalau terus di kegelapan itu. Sekali-sekali iblis cari terang. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Coba saya tanya pada KPU ya. Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja 4-empatnya adalah putra terbaik. Kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Quotation-nya adalah ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Saudara, KPK membenarkan adanya komisioner KPU yang terjaring operasi tangkap tangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK telah mengamankan 4 orang dalam OTT. Salah satu yang diamankan yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pesta telah selesai, tapi legitimasi pemilu ini masih dipertanyakan. Dan ini masih panjang, bahkan melampaui tanggal 22. Itu ibarat meja pesta itu udah dirapikan, tiba-tiba orang lihat di bawah meja itu kok berantakan, ada tulang segala macam, sampah dibuang di situ. Saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka, karena bukan sekedar sensasinya, tetapi satu peristiwa yang di luar kebiasaan. Dari segi jumlah dan dari segi rumor, kita akan berlanjut dengan pembuktian akademis. Terima kasih. Judicial activism. Kita dibuat macet berpikir karena orang bertahan pada argumen bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan secara benar, bukan secara benar, secara legal gitu. Karena yang diajukan ke dalam forum Mahkamah Konstitusi bukan sekedar problem legal, tapi problem etis. Ada gangguan ketidakadilan, masuk ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang kami nggak bisa periksa moral claim Anda karena kami dibatasi oleh undang-undang. Kan dokter nggak bisa bilang penyakit Anda saya nggak kenal, nggak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran, obatnya saya buka di kompendium nggak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja, nggak bisa begitu. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum. Padahal ini adalah kesempatan di mana seluruh dunia akan menyaksikan bahwa seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal, maka ada kemungkinan orang untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada Mahkamah Konstitusi. Salah satu tersangka dalam aksi 22 Mei adalah sopir mobil ambulans yang kedapatan membawa batu ke lokasi unjuk rasa di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yayan dari supir Gerinda, diperintahkan untuk ke kantor pusat. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Usma, salah satu pedagang yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei. Iya, minta aman-aman aja Pak. Biar aman aja, jangan aman aja ke Jakarta lah. Tapi saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Netral artinya tidak didikte. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Tapi bayangkan metafori dengan ucapan Presiden SBY. Saya dizolimi, saya dikeroyok. Kita mungkin mesti ubah ini patung Dewi Keadilan, karena percuma mata ditutup kalau tangannya masih bisa terima suap gitu. Demikian halnya dengan kekuasaan tuh. Kalau bisa mata dan tangan kekuasaan itu diikat dulu sementara ini sampai tanggal 17 April 2017. Makasih.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan uang suap yang diterima anggota DPR Bowo Sidik Pangarso akan digunakan untuk kepentingan kampanye Pileg 2019. Lantaran Bowo kini adalah caleg DPR dari salah satu daerah pemilih Jawa Tengah. Pak Prabowo mengatakan nanti elit-elit politik akan bagi-bagi duit. Elit politik itu siapa? Tunjuk. Ya, zaman sekarang nggak bisa membagi buta seperti itu. Tunjuk elitnya siapa? Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Dalam Transparan itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar, tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa. Itu aja kan. Ibu, kenapa memilih nomor ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terkait keyakinan aja, Pak. Keyakinan atas visi misi yang disampaikan oleh nomor 2. Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah itu siapa? Bukan yang keyakinan ibu. Ya udah, kasih. Kalau sekarang misalnya semua menteri adalah juru kampanye, dia digaji untuk bikin kebijakan tapi sekaligus jadi juru kampanye. Itu aja udah tidak transparan karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya untuk diganti dengan elektabilitas. Kan nggak jujur kan pemilu itu kan dari awal udah nggak. Undang-undang terorisme menangkap hoax itu seperti meriam dipakai untuk nembak nyamuk. Kalau tidak ada alat untuk membedakan mana yang bohong, mana yang benar, maka terjadilah hoax. Sebab dari tiadanya kebebasan berpikir ada hilangnya public trust. Supaya dia pulih, jangan kendalikan pers. Itu rumusnya sederhana, bukan undang-undang terorisme yang mesti diturunkan, tapi aktifkan kembali kemerdekaan pers untuk mengucapkan pikiran supaya orang bisa pilih mana yang benar, mana yang salah itu. Nah, kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuensi siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter, kan kena dirinya sendiri. Tapi kalau radang akal, namanya ngaciromitis. Waktu Jepang hancur, Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika, menangis seluruh orang Jepang, kecuali Kaisar Hirohito. Dia cuma bilang begini, oke, kita semua hancur, tapi di mana masih ada guru? Ketika ada bencana, Kaisar Hirohito cari pikiran, mana guru? 20 tahun kemudian, karena ada software pikiran, Jepang maju lagi. Dia mencari pikiran. Sekarang ada bencana, yang dicari dulu adalah kamera mana? Kamera. Lewat doang. Saya nggak sayang pun. Oh gitu orang doang. Ayo orang-orang ke sana. Lewat doang presiden. Presiden doang ya. Kasih sebungkus juga belum pernah saya kasih. Cuma ke bapak ini saya Bupati Serenggada. Bupati Serenggada dia. Tolong dia. Yang sabar ibu. Inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri. Pertama dia berkata bahwa ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu. Maksudnya apa? Masalah etik pasti lebih tebal dari soal teknis. Dan itu yang saya khawatirkan. Kalau bekas goresan luka etis itu panjang, itu akan terus mendelegitimasi kekuasaan selama periode 7 bulan ke depannya juga. Jadi kita mesti cari formula. Paling nggak kita bisa apresiasi kehendak orang untuk cari keadilan. Jadi kepekaan itu yang nggak ada sebetulnya pada rezim. Rezim berupaya untuk meminta supaya nggak perlu ada people power, nggak perlu ada MK, langsung aja akui. Itu yang saya sebut arogansi. Yang melukai begitu banyak hati yang berharap ada keadilan. Dan biarkan aja proses itu jalan kan.
proses pemilu itu berhenti ketika KPU mengumumkan. Faktanya, pemilu kita tidak dirancang untuk dihentikan di tingkat pengumuman KPU. Karena itu, sampai hari ini, orang masih tidak memperoleh semacam keyakinan. Lain kalau misalnya, dari awal pemilu ini memberi semacam nuansa bahwa akan jujur, akan bersih, segala macam. Bahwa suasana itu membekas dalam, sampai ke daerah. Tidak bisa, karena dari awal, ada jejak-jejak yang nggak mungkin diselesaikan dengan number. Hati yang tergores ini, lebih parah daripada angka yang dipalsukan sebetulnya tuh. Saya nggak percaya Mahkamah Konstitusi mampu membongkar itu. Sistem memilih dua pasangan threshold itu udah curang. MK nggak bisa mengerti bahwa ini akan berlanjut pada pertarungan habis-habisan. Problem hari ini bukan lagi soal angka, tapi soal sistem yang dianggap tidak adil tuh. Nah seharusnya dari awal ada semacam public address dari Mahkamah Konstitusi. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kita kan konservatif, selalu menunggu kasus. Padahal ide, filosofi dari Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution. Jadi dia mesti aktif untuk menyelenggarakan nilai-nilai konstitusi. Dia mesti jadi public educator di bidang itu. Nah karena itu nggak ditangkap dari awal, sehingga Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Konstipasi. Ide BPN atau 02 adalah soal legitimasi. Itu memang bukan forum di Mahkamah Konstitusi ansih, tapi itu forum di public opinion. Tetapi kita tahu bahwa problem Mahkamah Konstitusi hari ini adalah menghitung suara untuk melihat siapa yang bisa membuktikan bahwa ada jarak yang sangat besar. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya. Power tends to corrupt. Itu. Loh ini sampah itu pernyataan sampah Rocky Gerung. Bahkan 2014 30,42%, meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Itu indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Karena ya dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0, apa demokratis? Maka berlakulah prinsip habeas corpus itu. Dalam keadaan kemarahan publik terhadap kelakuan perusuh ini terhadap polisi, tetap faktanya adalah ada yang meninggal dan nggak ada beritanya sampai sekarang. Bahwa sudah setaraf apa diperiksa forensiknya sampai seberapa jauh itu, relasi dengan keluarga seberapa banyak, Komnas HAM fungsinya apa udah jalan kan tidak dieksplorasi kan. Oke, saya tentu berduka terhadap keadaan itu. Tapi soalnya adalah dari awal penyelenggara pemilu ini mempromosikan diri sebagai profesional dengan sistem yang rapi dan ternyata berantakan dalam segala hal. Kan itu kasat mata kan. Karena itu kita ingin agar supaya kasus ini supaya tidak jadi misteri, ya dibuka. Saya dukung ide TPF itu. Supaya ada tim yang imparsial, jangan pemerintah. Karena pemerintah terlalu dalam terlibat dalam soal ini. Pesta telah selesai, tapi legitimasi pemilu ini masih dipertanyakan. Dan ini masih panjang, bahkan melampaui tanggal 22. Itu ibarat meja pesta itu udah dirapikan. Tiba-tiba orang lihat di bawah meja itu kok berantakan, ada tulang segala macam, sampah dibuang di situ. Saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka, karena bukan sekedar sensasinya, tetapi satu peristiwa yang di luar kebiasaan. Dari segi jumlah dan dari segi rumor, kita akan berlanjut dengan pembuktian akademis. Terima kasih. Misteri itu artinya ada yang masih tersembunyi. Sekarang siapa yang mau bongkar misteri itu? Satu orang mungkin nggak misteri. 554 itu satu pesawat jumbo jet itu. 554 itu sama dengan anggota DPR di Senayan. Bayangkan satu Senayan tuh orang Jakarta bilang koit tiba-tiba itu. Karena ini akut kan, tidak kronis. Tiba-tiba dalam satu jangka waktu yang pendek ada 550 orang meninggal. Jadi sekarang mau ditanyakan misteri ini mau dipecahkan oleh siapa? Oleh dokter? Saya berterima kasih pada Dokter Ani karena dia lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui tugas harian dia itu, melakukan riset. Karena itu dia mesti cari semua variabel termasuk kerjaan KPPS. Jadi yang ada adalah Ibu Dokter ingin memecahkan misteri itu. Saudara Putu dan Saudara Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Itu dua hal. Bung Adian, cukup sampai di situ Bung Adian. Kenapa manipulatif? Kenapa Saya kritik apa yang disampaikan. Saya tidak mengkritik pekerjaan. Saya naik gunung 12 hari itu capek nggak mati itu. Datang dari isi kepala Ketua KPU mengatakan ini adalah kelelahan. Emang Ketua KPU dokter? Oh ya, dia bisa bilang saya mendengar dari Dekan FKUI. Jelas Dekan FKUI adalah dokter.
Kenapa dia nggak kutip juga dari dokter yang lain? Karena dekan FKUI lebih otoritas untuk mengucapkan anamnesis kedokteran. Benar? Salah. Dekan itu kerjanya administratif, bukan riset. Karena itu, seluruh kompleksitas problem ini seharusnya ada semacam public address dari kepala negara. Kepala negara nggak ngomong apa-apa. Padahal ini soal nasional. Soal yang, kenapa masalah ini masuk ke publik? Bukan karena intensi pemerintah, tapi karena ada kecemasan terhadap legitimasi pemilu. Karena itu kemudian TV One angkat soal ini. Karena itu yang disebut tadi itu bukan catatan demokrasi kita. Cacat demokrasi kita, bukan catatan itu. Karena ada soal kepentingan. Yang menang adalah Pak Jokowi. Bukan itu. Yang menang adalah oligarki. Dan mereka yang menganggap bahwa ini diselesaikan secara demokratis, sebetulnya gagal untuk melihat bahwa politik kita dari awal diasuh, diarahkan, dan diambil keuntungannya oleh the oligark. Secara kualitatif, mestinya kita pindah dari otoritarianisme ke demokrasi. Tetapi yang terjadi sebetulnya, bagian-bagian dari otoritarianisme itu masih masuk ke dalam era demokrasi. Yang terutama melekat di dalam sistem bawaan dari Orde Baru adalah oligarki. Jadi dia carry over ke situ. Itu yang mesti kita lihat, bukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Atau bahkan saya mau katakan, bukan lagi oligarki, masih ada etikanya itu. Sama-sama kita. Ini plutokrat yang mengatur. Dia bisa atur siapa yang bakal jadi camat, siapa yang bakal jadi ngeluarin agen dia kalau koruptor, siapa yang bakal jadi kepala penjara. Kemudian politik yang tidak otonom pasti menjadi umpan empuk bagi oligark, yuntoh, plutokrat. Kata suram itu mengingatkan saya pada satu istilah psikologi, melankoli. Melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan. Ketika orang tiba-tiba kehilangan gairah justru ketika feodalisme di Eropa itu selesai. Seorang sejarawan namanya Johann Huizinga, dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan. Karena feodalisme udah pergi, tapi sensasi dari feodalisme masih orang inginkan. Sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini. Bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya. Menyebutkan menolak seluruhnya itu. Kenapa nggak menolak sebagian misalnya? Sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat itu. Kalau temanya rekonsiliasi, mestinya ada semacam balancing. Baik di dalam wording maupun di dalam bahasa tubuh dari MK. Tapi itu nggak terlihat. Jadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku. Karena MK sebagai katalisator justru menolak seluruhnya. Pancasila itu bukan ideologi negara. Itu adalah titik orientasi kita bersama. Kalau dijadikan ideologi negara, itu justru berbahaya. Karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi. Model keadilan sosial itu versi mana? Versi Cambridge atau versi Chicago, versi Marx atau versi Rawls misalnya. Di situ ideologi terbuka dari awal. Misalnya nih, sila kelima, keadilan sosial. Itu udah pasti bertentangan dengan sila keempat. Karena Anda mesti memihak di situ. Keadilan sosial artinya memihak pada yang tercacat. Sila keempat, demokrasi, anything goes. Udah pasti bertentangan. Jadi Pancasila itu di dalam dirinya conflicting claims macam-macam. Karena itu dia nggak mungkin final. Biarin aja jadi pembicaraan. Apalagi kalau dibuat di forum akademis. Itu compang-camping keterangannya. Seluruh yang diterangkan oleh BPIB itu adalah indoktrinasi. Itu bahayanya. Karena nanti akan dinilai ini tidak sesuai dengan Pancasila, maka di ban, perpu, keluar. Didebatkan menurut pandangan hidup orang dalam forum akademis. Dirawatnya itu bukan di rumah yatim piatu, itu di rumah bangsa. Dan nggak bisa pemerintah cuma bilang, oke, kami kasih rumah yatim piatu dalam bentuk apa? Konsesi politik. 3-4 jabatan menteri misalnya. Itu soalnya. Tapi lebih dari itu, intellectual originsnya. Karena kalau kita lihat, seluruh hakim Indonesia bertumpu pada teori hukum positivistik. Gitu. Karena memang nggak diajarkan di dalam fakultas hukum kita. Anda lihat seluruh kurikulum fakultas hukum itu dasarnya adalah teori klasik dari Stephen Baum, teori Hans Kelsen, bahwa hanya antar dalil lah keutamaan keadilan dipertahankan. Koherensinya hanya antar dalil. Jadi justice yang disebut sosiologis nggak ada. Jadi sosiologi hukum tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum. Padahal justru kejadian politik di Mahkamah Konstitusi itu adalah sepenuh-penuhnya atau sebagian besar datang dari problem sosiologi hukum. Problem sosiologis, yaitu public ethics tergores. Jadi
Sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme modern itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur, diedit, dan diarahkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu saya kira nggak benar. Nah, saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of its and union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih.